selamat pagi nakku, salam sehat, salam SFD. Bertemu kembali dengan Ibu FG tentunya dalam mata pelajaran agama. Nah, hari ini kita akan memulai materi baru kita nakku. Sebelumnya, minggu lalu kita telah belajar mengenai bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap penggunaan media massa. Nah, materi kita hari ini adalah bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang dewasa ini. Jadi kemarin kamu telah belajar bersikap dan bertanggung jawab mengenai media massa. Hari ini kamu harus bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup pada zaman sekarang ini anakku. Jadi anakku tetap semangat dan mari kita ikuti selalu pembelajaran kita agar kamu lebih paham. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini nakku, mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita akan belajar mengenai bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang dewasa ini. Dalam materi ini nakku, kita seringkali, apalagi dalam pada zaman sekarang ini, kita tidak lepas dari berbagai pengaruh lingkungan, baik itu paham atau ideologi maupun aliran hidup yang ada. Terlebih seperti yang dialami oleh banyak kaum muda sekarang ini, tren apapun bentuknya mulai dari mode, musik, film sampai pada gaya hidup. Nah, tak bisa kita pungkiri dan tidak bisa kita lepaskan pada zaman ini. Tingkat pengaruhnya sangat tergantung pada kedewasaan kita dalam kita bersikap kritis dan menentukan pilihan. Nah, mari kita lihat tujuan pembelajaran kita nakku. Yang pertama, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian ideologi dan gaya hidup dengan penuh energik. Yang kedua, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu menyebutkan macam-macam ideologi dan gaya hidup yang berkembang dan menolak gaya hidup yang konsumtif. Yang ketiga, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu memahami kitab suci tentang sikap kritis Yesus terhadap aliran dan tawaran keduniaan yang ada pada zamannya. Dan yang keempat, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu merefleksikan tentang bersikap kritis sesuai ajaran dan teladan Yesus. Nah, apa itu pengertian ideologi? Ideologi itu merupakan sekumpulan ide, gagasan, keyakinan, dan kepercayaan yang sistematis. Nah, pada saat ini nakku, pada zaman sekarang ini banyak sekali tren-tren yang berkembang. Seperti yang sudah Ibu katakan tadi, berbagai dari budaya musik, film, dan lain sebagainya. Coba lihat gambar ini nakku. Yang pertama adalah gambar balapan, yang kedua ini tawuran. Zaman sekarang ini anak sekolah itu sudah kebanyakan mengikuti balap liar lah, tawuran atau berantem dengan sekolah lain atau gara-gara permasalahan kecil. Sekarang ini apalagi dalam masa pandemi ini, kalau kalian tidak bersikap kritis terhadap yang berkembang saat ini, maka kalian akan terjerumus ke yang salah. Seperti yang kita lihat dalam gambar ini, bahwa banyaknya sekarang siswa bahkan SMP dan SMA ikut dalam gambar ini, misalnya seperti balap liar dan tawuran ini. Pada masa kalian ini memang menganggap diri kalian yang paling benar, diri kalian yang paling jago. Tetapi nakku, ini adalah hal yang salah. Ini tidak perlu kamu ikuti. Nah, apa saja macam-macam ideologi? Yang pertama, konservatif. Memelihara kondisi yang ada, mempertahankan kestabilan dan dilandasi oleh kondisi lampau dan kondisi kini. Dan apa itu komunisme? Perjuangan penghapusan kelas-kelas di masyarakat. Jadi di sini nakku, bahwa menghapuskan kelas-kelas di masyarakat, ada kelas kaya, miskin, itu tidak ada, semua sama. Nah, kita lihat Marxisme, teori nilai tenaga kerja. Nah, sejarah bangsa kita nakku pernah berkenalan dengan Marxisme. Marxisme ini ialah suatu kumpulan ajaran yang menjadi dasar sosialisme dan komunisme. Tujuan utama dari Marxisme ialah menghapuskan kapitalisme yang dianggap menyengsarakan dan menjajah kaum proletar, yaitu kaum buruh atau rakyat kecil. Marxisme hanya percaya pada materi,
termasuk tidak percaya kepada Tuhan. Manusia merupakan satu unsur materi, suatu unsur yang sangat terbatas dalam proses perubahan keseluruhan umat manusia dan semesta alam. Maka manusia dapat digunakan untuk tujuan Marxisme itu. Jika manusia itu menjadi penghalang, maka ia dapat dilenyapkan. Nah, ada juga sisi positif dari Marxisme ini, yaitu perjuangan dan opsinya kepada kaum buruh. Hanya sayangnya ideologi Marxisme ini menghalalkan segala cara. Demokrasi. Nah, demokrasi ini adalah kedaulatan di tangan rakyat. Dalam arti kita bebas memilih, kita bebas memberikan pendapat. Dan yang kelima adalah liberalisme. Nah, liberalisme ini adalah suatu paham dan gerakan yang memperjuangkan kebebasan dari penindasan apapun. Liberalisme memang memiliki segi positif ya anakku, kayak itu memperjuangkan kebebasan dan hak asasi manusia. Tetapi ada juga negatifnya, terutama neoliberalisme dapat menguasai pasar karena terjadi persaingan yang tidak seimbang. Apa saja tren yang berkembang pada saat ini? Nah, inilah tren-tren yang berkembang pada saat ini yang harus kamu menyikapinya dengan sangat kritis. Jadi banyak sekali pada saat ini muncul tren atau isu yang semakin lama semakin kuat yang perlu kita sikapi dengan kritis. Tren-tren dan isu-isu yang aktual dan relevan untuk ditanggapi secara kritis yaitu seperti ini. Budaya materialistik dan hedonistik yang artinya hidup berlimpah materi dan berkesenangan serta bersikap menambahkan tingkat konsumsi. Pluralisme yang artinya lingkungan atau kampung bercampur suku, bahasa, agama, dan politik sehingga membuat bermasyarakat rakyat makin kurang. Dan yang ketiga, isu lingkungan hidup dan kelangsungan hidup manusia. Nah, yang pertama, budaya materialistik dan hedonistik ini memiliki sikap yang terdorong untuk terus-menerus menambahkan tingkat konsumsi, bukan karena konsumsi itu dibutuhkan, melainkan lebih demi status yang dianggap akan diperoleh melalui konsumsi tinggi itu. Nah, pluralisme berarti bahwa orang berbagai suku, ada daerah, agama, keyakinan religius, dan politik bercampur-campur di kampung. Nah, dengan kata lain, kontrol sosial terhadap pelaksanaan keagamaan dan hidup bermasyarakat rakyat makin berkurang. Lingkungan sosial semakin tidak menentukan lagi dalam hal agama, kepercayaan atau politik. Orang menentukan sendiri keterlibatan dalam bidang-bidang tersebut. Dalam arti ini, agama menjadi urusan pribadi seorang, bukan urusan masyarakat atau pemerintah. Orang tidak harus mengetahui dan tidak mempedulikan kepercayaan tetangganya. Nah, yang terakhir, isu lingkungan hidup. Bahwa pada tahun-tahun terakhir ini, isu lingkungan hidup menjadi sangat sentral di planet ini. Lingkungan hidup sangat erat hubungannya dengan mutu dan kelangsungan hidup manusia. Sikap acuh tak acuh terhadap lingkungan hidup dianggap sebagai perbuatan yang konyol dan bunuh diri. Nah, itulah yang harus kita benar-benar bersikap kritis dengan tren yang berkembang saat ini. Nah, bagaimana sikap kritis Tuhan dalam menanggapi ideologi dan gaya hidup ini? Mari kita lihat. Kita lihat dulu pengertian gaya hidup. Gaya hidup adalah perilaku seseorang yang ditunjukkan atau diperlihatkan dalam aktivitas, minat, dan pendapatnya yang berkaitan dengan citra dan status sosialnya. Gaya hidup bisa menentukan oleh apa saja, mulai dari agama, profesi, zaman, teknologi, hobi, umur, jenis kelamin, idola. Semua terbentuk karena adanya kesamaan sejumlah manusia dalam menjalani hidupnya pada suatu jalan. Nah, gaya hidup yang sekarang ini bisa kamu lihat di gambar ini. Siapa yang seperti ini, nakku? Ketika teman kamu mengajak kamu nongkrong, yang kamu lakukan adalah pasti memegang gadget kamu masing-masing. Padahal kalau kita bertemu dengan teman-teman kita yang sudah lama tidak bertemu, pasti kita bercerita. Tetapi pada zaman sekarang ini, nakku, tidak lagi seperti itu. Bertemu hanya bertemu saja, tetapi menggunakan gadget masing-masing. Nah, yang kedua, gaya hidup yang sekarang adalah berpacaran. Berpacaranlah dengan sehat. Ibu tidak melarang kamu berpacaran, tetapi berpacaranlah dengan sehat. Jangan seperti sekarang ini, nakku, berpacaran itu dengan orang yang tidak bertanggung jawab. Artinya, nakku,
Dia membawa kamu ke jalan yang salah, bukan mendukung kamu untuk meneruskan sekolah kamu, malah membawa kamu ke jalan yang salah. Jadi inilah sikap yang harus kita tanggapi, atau kita lebih bersikap kritis terhadap gaya hidup yang sekarang ini. Nah, banyak gaya hidup sekarang ini juga anakku menunjukkan bahwa kita sangat terlihat seperti orang kaya, tetapi kita tidak menyadari bahwa bagaimana orang tua kita berjuang untuk kita. Tetapi hidup kita pakai dengan poya-poya saja. Jadi ibu harapkan kamu bisa bersikap kritis dalam gaya hidup ini, terutama agar kamu tidak terjerumus ke dalam lubang yang salah. Nah, dewasa ini juga anakku, kita tidak lepas dari berbagai pengaruh lingkungan. Gaya hidup bisa ditentukan oleh apa saja tadi, seperti hobi, profesi, idola, dan lain sebagainya. Bisa kamu ikuti itu nakku, asalkan berpositif, tidak kepada hal yang negatifnya. Bagi kaum muda atau bagi kalian sekarang ini nakku, tren apa yang keluar, ikutilah tetap pada jalurnya. Kalian seharusnya sudah bisa mengambil keputusan atau mengambil yang mana benar dan mana yang tidak benar. Sikap kritis Yesus terhadap ideologi dan gaya hidup. Sewaktu hidupnya, Yesus bertemu dengan berbagai orang yang menganut macam-macam ideologi atau paham dan aliran. Misalnya kaum Farisi, kaum Saduki, kaum Eseni, dan kaum Zelot. Nah, kaum Farisi itu nakku, dia adalah sekelompok orang-orang Yahudi yang saleh, yang menerima hukum tertulis dan lisan dengan amat teliti menaati berbagai macam kewajiban. Nah, mereka mengecam Yesus dan Yesus mengampuninya, padahal orang-orang Farisi telah melanggar peraturan. Tetapi di sini sikap Yesus adalah mengampuni. Kaum Saduki, kelompok Saduki ini adalah kelompok Palestina pada zaman Yesus dan berpengaruh besar pada bidang politik. Dia berkaitan erat dengan imam agung. Nah, mereka menentang Yesus dan mengusahakan penyaliban Yesus, dan dianggap Yesuslah yang salah. Nah, kaum Eseni yaitu menganggap diri sebagai orang terpilih, dan kaum Zelot adalah pejuang-pejuang kemerdekaan Yahudi. Nah, itulah yang dikatakan tadi, bagaimana Yesus bertemu dengan orang yang menganut macam ideologi. Nah, Yesus juga pernah dihadapkan kepada berbagai tawaran yang menggiurkan seperti jaminan sosial ekonomi, kekuasaan, dan kesenangan, tetapi Yesus tetap menolaknya. Pilihan Yesus tetap pada mewartakan dan memberi kesaksian tentang kerajaan Allah. Dan yang ketiga, sikap kritis Yesus itulah dalam menghadapi berbagai ideologi, paham, dan aliran tersebut, Yesus memiliki sikap kritis. Yesus tetap pada pilihannya, yaitu kerajaan Allah. Jadi nakku, ibu harapkan kamu bersikap seperti Yesus. Apapun tantangan, apapun cobaan-cobaan yang menggoda Yesus, Yesus berpegang teguh bahwa ia harus memberitakan Injil. Jadi ibu harapkan juga nakku pada zaman sekarang ini kamu mengikuti gaya hidup yang benar. Tidak masalah apabila kamu mengikuti tren-tren yang berkembang saat ini, tetapi bersikaplah bijaksana. Nah, ada yang ingin ibu sampaikan, bahwa bersikap kritis terhadap media menunjukkan bahwa kita mempunyai sikap iman. Jadi nakku, dari pelajaran kita hari ini, apakah kamu sudah memiliki iman? Iman yang menerima Allah. Iman yang mampu bertahan dan berkembang sebagai seorang Kristen. Ini kita tutup pembelajaran kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.